susah. Berdoalah kita di saat susah, maka Allah akan hadir di saat kita senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton, jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu menjelang pagi. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridhonya insyaallah. Bagi para YouTuber dan Facebooker yang belum tidur, sebelum tidur jangan lupa baca doa, karena berdoa merupakan bagian daripada ibadah kita. Awalilah hidup ini dengan doa dan akhiri kehidupan kita dengan doa. Karena doa, kata Rasulullah, adalah senjata bagi kaum yang beriman. Pertanyaannya, apakah kita sering berdoa? Jika kita sering berdoa, berarti kita masih memelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita jauh dan jarang berdoa, maka kita pun akan jauh dari nilai-nilai keimanan. Berdoalah kalian kepada Allah kalian di saat susah. Berdoalah kita di saat susah, maka Allah akan hadir di saat kita senang. Oleh karena itu, berdoalah di setiap saat. Jangan hanya ketika mendapatkan nikmat saja lalu berdoa. Tetapi ketika mendapatkan ujian pun harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Senjata atau pisau atau pedang yang lainnya kalau tidak pernah diasah, maka akan tumpul. Begitu kita, kalau jarang berdoa, hati kita akan tumpul jauh dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah pentingnya doa, saudaraku. Jangan meremehkan, karena doa merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul nggak Ustaz? Betul ya. Sehingga Allah memerintahkan secara langsung di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah misalnya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan apa yang kau minta. Mintalah kepada Allah, jangan kepada manusia, apalagi kepada pohon, apalagi kepada cincin, apalagi kepada yang lainnya. Ud'uni, katanya, mintalah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan memenuhi. Tapi bagaimana supaya doa dikabul? Ya, kita harus memenuhi perintah Allah. Kita ingin dikabul doanya oleh Allah, tapi kita menjauhi Allah, maka tidak mungkin akan dikabulnya. Ada seorang sahabat yang dikatakan seorang wali menemuinya bahwa ada seorang yang berdoa menangis kepada Allah. Kemudian sang wali itu mengatakan, bagaimana doa kamu akan dikabul sementara pakaian yang kamu pakai adalah hasil dari yang haram. Kendaraan yang kamu pakai adalah kendaraan yang haram. Jadi dalam berdoa, salah satu syaratnya agar kita dikabul oleh Allah adalah makanlah makanan yang halalan thayyiban. Kulu washrabu halalan thayyiban. Sudah ada makanan yang baik, kenapa memilih makanan yang diharamkan oleh Allah? Makanan yang diharamkan oleh Allah sebenarnya itu adalah makanan yang merusak tubuh kita, sehingga Allah mengharamkannya. Demikian renungan malam singkat ini, semoga bermanfaat bagi saya, diri saya, dan bagi Anda yang mendengarkan atau melihat atau menyetel video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan insya Allah kita akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan video ini jika terasa bermanfaat, dan jika tidak, dengarkan berulang-ulang, maka Anda akan merasakan manfaatnya. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah tadi
siaran langsung dari Bang Yazid terkait dengan masalah doa. Oleh karena itu, mari kita berdoa pada Allah. Saya berdoa kepada orang-orang yang sudah mendukung channel saya, semoga mereka diberikan panjang umur, diberi hidayah, dan diberikan keamanan, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga nanti kelak dikumpulkan di surga bersama saya. Amin ya rabbal alamin. Bagi Anda yang belum menjadi bagian doa-doa kami, maka segeralah bergabung dengan channel saya. Oke, Kang Ki Ageng Mulyadi, terima kasih atas kehadiran, semoga membawa keberkahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu kalau berdoa itu beda dengan meminta. Dia harus ngapain ini? Hendak merendahkan diri, harus bertobat sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dinamakan doa. Kalau orang tidak bertobat dulu, tidak istighfar dulu, tidak merendahkan diri dahulu di hadapan Allah, maka dia dinamakan bukan berdoa tapi meminta. Maka jangan salah kalau kamu merasa saya ini sudah minta doa tapi gak dijawab sama Allah karena kamu pada hakikatnya belum berdoa, cuma sekedar meminta. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, itu yang pertama pesan agama. 1, doa itu merendahkan diri. 2, suaranya lembut. 3, taubat kepada Allah. Baru itu yang namanya berdoa kepada Allah. Agar doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindari 5 dosa besar yang dianggap remeh oleh manusia di zaman sekarang. Yang pertama adalah berzina atau berpacaran, yang kedua meninggalkan sholat, yang ketiga menyentuh yang bukan muhrim, yang keempat memperlihatkan aurat, yang kelima membentak orang tua. Selain itu, sebagai wasilah agar doa cepat dikabul, maka bacalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim, membaca 1 huruf akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Selanjutnya, banyaklah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena doa tanpa sholawat tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholawat ibaratkan pembuka pintu langit. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Demikian, wassalamualaikum.